إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, pada hari Jumat yang lalu kita sudah selesai membahas hadis yang ke-125 di dalam Kitab Bulughul Maram ini, Kitab Taharah Babul Haid. Tinggal 2 hadis lagi yang tersisa dalam bab haid ini yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada hari ini. Kita melangkah sekarang ke hadis nomor 126. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haid faqala ma fawqal izar. Rawahu Abu Daud wa dha'afahu. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwa Mu'adz bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dihalalkan bagi seorang suami dari istrinya yang sedang haid? Maka Nabi SAW menjawab, ma fawqal izar, yaitu apa-apa yang di bawah, yang di atas sarung. Di sini riwayat Abu Daud dan Imam Abu Daud membaifkannya. Ini keluar. Di sini derajatnya dhaif. Diriwayatkan Imam Abu Daud dan beliau membaifkannya dan berkata laisa bil qawi, hadis ini tidak kuat. Di dalam At-Talkhisul Habir dikatakan fi isnadihi Baqiyah bin Al-Walid qala Al-Baihaqi ajma'u ala annahu laysa bihujjah wa jahalatu hali Sa'id al-Aghtash fa inna la na'rifu ahadan wathaqahu. Di dalam sanad hadis ini ada seorang rawi namanya Baqiyah bin Al-Walid. Kata Al-Baihaqi, para ulama telah ijma bahwa Baqiyah bin Al-Walid ini tidak bisa dijadikan hujjah. Juga di dalam sanad hadis ini ada rawi lain namanya Sa'id al-Aghtash, dia ini majhul, tidak diketahui. Kata Al-Baihaqi, kita tidak mengetahui ada seorang pun ulama yang mensiqatkan Sa'id al-Aghtash ini. Sekalipun ini dhaif, kata Syekh Al-Bassam, hadis ini mempunyai tawabi di dalam hadis riwayat At-Tabrani dan mempunyai satu syahid penguat di dalam hadis Abu Daud dan At-Tirmidzi. Sebelum kita sampai kepada faedah hadis, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan ma fawqal izar. Jadi yang dihalalkan bagi seorang suami terhadap istri yang haid adalah apa-apa yang di atas izar.
Izar adalah thawbun yuhayyatu bin nisfil asfal minal badan, yudhakkaru wa yu'annathu, wa ma fawqa qadil izar huwa nisful a'la minal badan. Izar atau kalau bahasa kitanya sarung adalah pakaian yang dipakai untuk menutupi setengah dari bagian badan yang bawah. Jadi dari pusar ke bawah itu ditutup oleh izar atau sarung. Izar ini boleh dianggap muzakkar atau muannats. Sedangkan yang dimaksud dengan ma fawqal izar adalah wa ma fawqa maqadil izar, adalah yang di atas ikatan sarung itu. Jadi kalau sarung kan biasanya diikatkannya di cangkeng, di pinggang. Jadi apa yang di atas sarung itu maksudnya adalah an-nisful a'la minal badan, bagian bawah bagian atas badan. Itu yang dihalalkan. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faidah. Pertama, jawazu mubasyaratil haid bima fawqal izar. Bolehnya menyentuh wanita yang haid tetapi sebatas di atas izar. Kedua, an-nahyu an jima'iha fahuwa muharramun liqaulihi ta'ala fa'tazilun nisa fil mahid. Larangan dari menggauli wanita yang sedang haid, dan ini diharamkan berdasarkan firman Allah, maka jauhilah oleh kalian wanita-wanita ketika sedang haid. Tiga, amrul haid bil ittizar aw labsil sirwal inda iradati mubasyaratiha. Hadis ini pun mengandung perintah kepada wanita yang sedang haid untuk mengenakan sarung atau mengenakan celana apabila sang suami ingin menyentuhnya. Yarhamukallah. Keempat, al-haditsu yadullu ala tahrimi mubasyaratil mar'ah fima baina surrah war rukbah lianna hadha huwa makanul izar al-manhi an qurbihi. Walakin al-haditsu mu'aradun bihaditsin as-sahhu minhu wa huwa qawluhu isna'u kulla syai'in illa an-nikah. Farrajihu jawazu mubasyaratil mar'ah bi kulli badaniha adal farjaini. Hadis ini menunjukkan haramnya menyentuh wanita yang sedang haid antara pusar dengan lutut. Karena yang dihalalkan di atas sarung, artinya di atas pusar. Kenapa diharamkan antara pusar dan lutut? Karena hal ini merupakan tempat diikatnya izar yang terlarang untuk didekati. Akan tetapi hadis ini, pertama hadis ini dhaif. Kedua, hadis ini bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Silakan kamu lakukan apa saja sesuka hatimu kecuali nikah. Ini pernah kita bahas di dalam hadis nomor 121 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksud nikah di sini adalah menggaulinya secara langsung. Silakan, boleh kamu lakukan apapun kecuali menggaulinya. Jadi pendapat yang rajih, yang kuat adalah boleh menyentuh wanita yang sedang haid pada semua badannya kecuali pada dua farajnya, itu saja. Itulah penjelasan hadis nomor 126. Hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, bahkan bertentangan dengan hadis yang nomor 121 yang pernah kita bahas
tentang bolehnya menyentuh wanita yang sedang haid kecuali menggaulinya. Kita lanjutkan ke hadis terakhir dari bab haid ini, hadis 127. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa'u taqudu ala ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yawman. Rawahul khamsah illa an-Nasa'i wal lafdhu li Abi Daud wa fi lafdhin lahu wa lam ya'murha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin nifas wa sahahahu al-Hakim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, adalah wanita-wanita yang sedang nifas harus duduk menunggu. Maksudnya duduk itu tidak sholat. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam harus duduk setelah nifasnya itu selama 40 hari. Maksudnya tidak sholat, tidak saum. Bukan harus duduk, nggak boleh berdiri, bukan begitu. Tapi tidak sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali An-Nasa'i. Imam yang 5 maksudnya Ashabus Sunan plus Imam Ahmad, yaitu Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad. 5 kecuali An-Nasa'i kata tidak meriwayatkan dalam penjelasan ini. Dan lafaz hadis ini bagi Imam Abu Daud, maksudnya lafaz hadis yang dikutip ini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Sedangkan imam-imam ahlul hadis yang lainnya meriwayatkan hadis seperti ini, tapi ada sedikit, dua dikit perbedaan tak mungkin 1-2 kata yang berbeda, tapi maknanya sama. Tapi hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dengan lafaz seperti ini. Di dalam lafaz yang lainnya masih dari Imam Abu Daud dikatakan Nabi SAW tidak memerintahkan wanita yang nifas itu untuk mengqadha salatnya ketika nifas. Jadi beres nifas tidak harus mengqadha. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Tentang derajat hadis ini tadi dikatakan disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Kata Imam As-Sun'ani, dha'afahu jama'atun minhum At-Tirmidzi wa Ibnu Al-Qattan wa Ibnu Hazm. Wa dzalika li'anna fihi al-azdiyah wa la yu'rafu haluha. Kata As-Sun'ani, hadis ini didhaifkan oleh sekelompok ulama. Di antara Imam At-Tirmidzi, Ibnu Al-Qattan dan Ibnu Hazm. Yang demikian itu disebabkan karena di dalamnya ada seorang rawi namanya Al-Azdiyah, dan Al-Azdiyah ini tidak diketahui keadaannya atau majhul. Tapi disebutkan waradda tad'ifahu An-Nawawi. Tentang pendhaifan para ulama terhadap hadis ini dibantah oleh Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, lahu syahidun 'inda Ibni Majah min hadits Anas walil Hakim min hadits Utsman bin Abil As, fa hadhihi al ahaditsu yu'didu ba'dahu wa ba'daha ba'dha wa qad sahahahu al Hakim wa aqarrahu adh-Dhahabi wa hasanahu al Khatabi wa qala asna alaihi al Bukhari. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini mempunyai syahid, mempunyai penguat. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari hadis Anas, juga dalam hadis riwayat Al-Hakim dari hadis Utsman bin Abil As, maka hadis-hadis tersebut satu sama lain saling menguatkan. Dan hadis ini telah disahihkan oleh Al-Hakim dan dikuatkan oleh Imam Az-Zahabi dan dihasankan oleh Al-Khatabi, dan dia berkata bahwa hadis ini dipuji oleh Imam Al-Bukhari. Selain itu, Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahmatullahi alaih
Di dalam Irwaul Ghalil juz yang pertama halaman 222 membahas hadis ini, bahwa kata beliau hadis ini derajatnya hasan. Beliau terangkan ini dalam hadis nomor 201 dalam kitab ini. Kata beliau, hadis ini riwayat Abu Daud, demikian juga Al-Hakim, Al-Baihaqi dari banyak jalan, di antara dari jalan Katsir bin Ziyad. Kemudian ada tambahan dari seseorang namanya Al-Azdiyah. Kata Al-Azdiyah, hajjajtu fadakhaltu ala ummi Salamah faqalat ya ummal mu'minin inna Samurah bin Jundub ya'murun nasa yaqdina salatal mahid faqalat la yaqdina kanatil mar'ah min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam taqudu fin nifas arba'ina lailah wa la ya'muruha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqada'i salatin nifas. Azdiyah berkata, aku berhaji, melakukan haji. Lalu aku menemui Ummu Salamah dan aku berkata, hai Ummul Mukminin, sesungguhnya Samurah bin Jundub memerintahkan wanita agar mengqadha salatnya yang ditinggalkan ketika haid. Kata Ummu Salamah, wanita haid tidak harus mengqadha salatnya. Adalah wanita di zaman Nabi SAW, mereka menunggu tidak melakukan salat pada waktu nifas selama 40 malam. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mengqadha salat nifasnya. Dalam kitab Al-Majmu', Imam An-Nawawi menyatakan hadisun sahihul isnad wa wafaqahu adz-Dzahabi. Hadis ini sanadnya sahih dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Kata Syekh Al-Albani, wa huwa indi hasanul isnad fa inna rijalahu thiqatun kulluhum ma'rufun ghairu massa hadhihi faqala al-hafidh majhulatul hal. Qala ad-Darqutni la taqumu biha hujjah wa qala Ibnu Qatan la yu'rafu haluha wa aghraba Ibnu Hibban fa dha'afahu bikathirin min Ziyad falam yusib. Wa qala an-Nawawi qawlu jama'ah ma min musannifil fuqaha anna hadzal haditsa dha'ifun mardudun alaihim wa lahu syahid haditsun hasanun. Kata Syekh Albani, menurut pendapatku hadis ini sanadnya hasan karena semua rijalnya, perawinya adalah thiqat dan ma'ruf kecuali Massah. Massah ini adalah Al-Azdiyah tadi. Kata Al-Hafidh bahwa Massah atau Al-Azdiyah ini majhul keadaannya. Kata Ad-Darqutni, dia tidak bisa dijadikan hujjah. Kata Ibnu Qatan, tidak diketahui keadaannya. Ibnu Hibban menganggap asing kepada Azdiyah ini dan mendhaifkannya. Tapi An-Nawawi menyatakan bahwa sekelompok musannif para fuqaha ini mendhaifkan hadis ini, tapi pendapat mereka itu mardud karena hadis ini punya syahid, punya penguat, dan hadis ini hasan kata Syekh Al-Albani. Di antara syahid atau penguat dari hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, Al-Hakim dan yang lain-lainnya. Dikatakan kanatin nufasa tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman fakunna natli wujuhana bil waras minal kalaf. Dikatakan bahwa wanita-wanita yang sedang haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu tidak salat selama 40 hari. Dan kami, kata para sahabat, sampai melumuri wajah-wajah kami dengan warna merah saking menderitanya, menunggu 40 hari. Adapun syawahid lain dari
tadi tabi ya dari Ummu Salamah masih. Sekarang syahid penguat dari Anas. Kata Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqqata lin-nufasa'i 40 yawman illa an tara tuhra qabla dhalik. Adalah Rasul SAW menetapkan waktu 40 hari bagi wanita yang nifas untuk tidak sholat, kecuali kalau dia melihat wanita itu sudah suci sebelum masa 40 hari. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dari jalan Salam bin Sulaim atau Salam dari Hamid, dan Al-Busairi dalam kitab Az-Zawaid menyatakan hadza isnadun sahihun rijaluhu thiqat, bahwa hadis ini sanadnya sahih dan rijal-rijalnya semuanya thiqat. Jadi karena ada ya penguat dari hadis-hadis lain itu, maka jadilah hadis ini menjadi hadis yang hasan dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Itulah pembahasan tentang derajat hadis ini. Sebelum kita membahas fawaid hadis, kita bahas dulu beberapa kata yang perlu dibahas. Pertama, an-nifas. Apa yang dimaksud dengan nifas? Qala Ibnu Faris, an-nunu wal fa was-sin aslun wahidun yadullu ala khurujin nasim min rihin aw ghairiha wa minhu naffasallahu kurbatahu wan nifas wiladatul mar'ah. Kata Ibnu Faris, huruf nun, fa dan sin ini merupakan huruf pokok asli. Artinya nifas itu adalah keluarnya satu benda, materi, baik berupa padat, cair atau gas, baik berupa rih, berupa angin atau yang lainnya. Di antaranya ada ungkapan naffasallahu kurbatahu, Allah melepaskan kurbatahu, kesulitan dia, lepas, jadi dikeluarkan dia dari kesulitan. Dan proses kita mengeluarkan dan menghirup udara dari hidung disebut bernafas. Bahasa Arabnya juga memang tanafus. Umpama nahnu natanaffas kulla yaumin umpamanya kada marrah. Kita bernafas setiap hari sekian kali. Kalau setiap hari lah, setiap detik ya kita bernafas. Itu artinya melepaskan sesuatu atau mengeluarkan sesuatu. Sedangkan nifas maksudnya adalah wiladatul mar'ah, yaitu seorang wanita yang melahirkan, dengan arti mengeluarkan bayi dari dirinya. Waalaikumsalam. Kata Imam An-Nawawi, al-masyhuru fil lughah an-nafistu bi fathin nun wa kasril fa ma'nahu hiddu, wa ammal wiladah fayuqal nufisat anufistu bi dhammin nun wa kasril fa. Kata Imam An-Nawawi, yang masyhur secara bahasa adalah kalau dikatakan nafistu dengan fi'il yang ma'ruf atau yang maklum. Yang ma'ruf itu dengan apa? Yang aktif. Nafistu maksudnya kata kerja aktif, bukan kata kerja pasif. Nafistu dengan difathahkannya nun dan dikasrohkannya fa, maksudnya adalah hidtu, aku haid. Kalau seorang wanita mengatakan nafistu, saya nafis, maksudnya saya adalah haid, saya sedang haid. Adapun kalau maksud dari nifas itu adalah melahirkan, maka dimajhulkan. Dimajhulkan itu dibentuk kata kerja yang pasif, nufistu, dengan didommahkannya nun dan dikasrohkannya fa. Dalam Syarhul Iqna dikatakan bahwa nifas adalah damun nifas huwa baqiyatud dam alladhi uhtubisa fi muddatil haml li ajlihi.
Darah nifas adalah darah yang sisa atau sisa darah yang tertahan selama masa kehamilan karena kehamilan tersebut. Pas melahirkan, sebagai tanda berakhirnya masa kehamilan, keluarlah darah itu. Kata Dr. Muhammad Al-Bar, beliau berkata, damun nifas yu'arrafu bittib bi'annahu damul ladhi yakhruju ba'dal wiladah wa yastamirru limuddah 3 aw 4 asabi' ila 4 asabi' wa qad tatulu ila 40 yawman wa yakunu fil ayyamil 4 al-ula qaniyan ghalidhan wa mahtuyan ala dammin mujammad thumma yakhifu tadrijan ba'da dhalik thumma yusiru bunyal lawn mukhtalatan bimadatin mukhatiyah wa akhiran tadharu al-qassah al-bayda. Bahwa darah nifas didefinisikan menurut ilmu kedokteran adalah darah yang keluar setelah melahirkan dan berlangsung selama 3 atau 4 minggu dan kadang-kadang memanjang atau bertambah atau lebih dari itu sampai 40 hari. Pada 4 hari pertama, darah yang keluar itu qaniyan ghalidhan, darah segar dan ghalidh, banyak, segar dan banyak. Wa mahtuyan ala damin mujammad, dan bercampur dengan darah mujammad. Kata orang Sunda gegeblegan. Apa bahasa Indonesianya? Gumpalan, beku. Dan bercampur dengan darah yang beku, yang berupa gumpalan-gumpalan tadi. Kemudian setelah itu semakin ringan secara bertahap. Kemudian pada masa-masa akhir berubahlah menjadi warna coklat yang bercampur dengan madah mukhatiyah, sejenis cairan mukhatiyah. Mukhat itu ini umba, sejenis lendir bercampur dengan lendir, dan akhirnya muncullah yang disebut dengan al-qassatul bayda, lendir putih. Itu masa-masa akhir dari wiladah atau nifas itu. Jadi proses keluarnya darah itu 4 hari pertama itu segar, banyak, dan gegeblegan tadi. Apa tadi gegeblegan dah? Bergumpalan-gumpalan, kemudian berangsur-angsur secara bertahap, dan sampai akhirnya keluar warna coklat yang bercampur dengan lendir sejenis cairan lendir, dan akhirnya keluar lendir putih. Itu masa akhir nifas. Gitu ya? Ada dokter di sini soalnya. Wa qad tatawaqqafu al-ifrazat ad-dammiyah thumma ya'udu ad-damu ila adh-dhuhur wa yu'tabaru dhalik natijatun liwujudi baqaya walau basita minal mashima fir rahim. Kadang-kadang keluarnya darah itu atau pendarahan itu berhenti sebentar. Kadang-kadang bukan sebentar, sehari 2 hari, kadang-kadang berhenti. Kemudian setelah berhenti sekian hari atau sehari 2 hari atau setengah hari, keluarlah kembali. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya, kadang-kadang ada ya, Pak Dokter ya, kadang-kadang. Dan banyak wanita yang karena kejahilannya, baik jahil karena jarang ngaji atau nggak pernah ngaji, atau ngajinya selalu politik, ngaji fikihnya enggak. Banyak yang tertipu, umpamanya baru 3 atau 4 atau baru sepekan, masih darahnya masih banyak, hari ke-8-nya kering. Wah, sudah sholat, langsung. Suaminya udah ketawa. Ternyata hari ke-9 atau ke-10, keluar lagi. Padahal itu masih masa nifas, nggak boleh. Makanya ciri akhir dari masa nifas itu bukan berhentinya, tetapi setelah
keluar lendir putih, al-qassatul bayda. Demikian juga dengan haid gitu ya. Jadi setelah 2-3 hari haid masih ketika banyak masih warnanya merah atau agak kehitam-hitaman, langsung berhenti, seharian nggak keluar, banyak wanita yang sholat ketika itu. Padahal itu masih masa haid. Walaupun sampai 2 hari tidak keluar. Nah nanti mungkin sehari ketiganya keluar lagi. Dan ini dianggap sebagai akibat dari adanya sisa darah walaupun sedikit minal masyimah fir rahim, yang tersisa di masyimah di dalam rahim. Masyimah itu udal, apa yang panjang di udal itu apa? Tali plasenta. Bahasa Indonesianya apa? Ari-ari. Masyimah, bahasa Arabnya masyimah. Bukan marsina, masyimah. Karena tersisa di sana. Itulah penjelasan tentang makna nifas. Dari hadis ini Syekh Al-Bassam hafizahullah mengambil setidak-tidaknya 4 faedah. Pertama, an-nifas damun tarkhihir rahim ma'al wiladah. Bahwa nifas adalah darah yang dilepaskan oleh rahim ketika melahirkan. Ketika melahirkan, maka keluarlah darah itu. Itu yang dimaksud dengan darah wilada atau darah nifas. Termasuk darah yang keluar sebelum melahirkan, beberapa saat sebelum melahirkan, tetapi keluar itu akibat proses melahirkan. Karena bagian dari proses melahirkan, si bayinya belum keluar karena susah, baik karena pertama kali melahirkan atau karena hal-hal lainnya, darah lebih dahulu keluar, kadang-kadang ada. Nah wanita banyak yang bimbang, apa sholat apa tidak nih? Itu sudah azan nih masuk umpamanya. Nah kalau memang darah itu keluarnya karena proses melahirkan, maka itu pun termasuk nifas. Kedua, an-nufasa'u ahkamuha hiya ahkamul haid fima yujabu wa yuhramu wa yukrahu wa yubah. Nifas hukumnya sama persis dengan haid. Sama persis dengan haid. Baik dalam hal yang diwajibkan, yang diharamkan, yang dimakruhkan, ataupun yang dibolehkan. Contoh yang diwajibkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas adalah mandi setelah berakhirnya itu. Kemudian yang diharamkan banyak, sholat, saum, hubungan suami istri itu nggak boleh. Adapun yang dibolehkan apa? Bagi wanita yang sedang haid atau nifas, ya umpamanya fauqma fauqal izar tadi boleh. Kemudian apa? Membaca Al-Quran dan seterusnya. Ketiga, tajlisun nufasa'u arba'ina yawman takufu nafsaha amma yaf'aluhu tahirat fatatrukus sholah wa nahwaha. وَذَلِكَ مِنْ حِينِ وَضْعِهَا مَا تَبَيَّنَ فِي خَلْقُ إِنسَانٍ. Wanita yang nifas harus duduk, maksudnya tidak sholat selama 40 hari. Dia harus menahan dirinya dari ibadah-ibadah yang wajib dilakukan oleh wanita-wanita yang suci, seperti sholat, saum, tawaf, kecuali mana tadi ini? Maka dia harus meninggalkan sholat dan ibadah-ibadah lainnya sejak mulai dia melahirkan sampai min hinin wad'iha ma tabayyana fi, sejak dia melahirkan dalam bentuk sudah keluarnya makhluk yang baru dari dirinya, yaitu anak, itu maksudnya. Berkata Imam At-Tirmidzi, ajma'a ahlul ilmi ala anna an-nufasa tada'u as-salata 40 yawman illa an tara tuhra qablu fataghtasilu wa tusalli. Kata At-Tirmidzi, para ulama telah ijma bahwa wanita-wanita yang sedang nifas harus meninggalkan salat selama 40 hari, kecuali kalau dia melihat
bahwa dirinya sudah suci sebelum 40 hari, maka dia harus mandi kemudian sholat. Kata Ibnu Rushd dan yang lain-lainnya, ibtida'un nifas min khuruji ba'dil walad, bahwa dimulainya masa nifas itu setelah keluarnya sebagian anak. Baru kepalanya aja nongol itu sudah nifas, gitu. Syekh Taqiyuddin menyatakan, la hadda li aqallin nifas, wa la hadda li aktsari, walau zada ala sab'in wa anqata'a, wal arba'un muntahil ghalib. Kata Syekh Taqiyuddin, tidak ada batasan minimal masa nifas. Jadi umpamanya sekian hari, nggak ada batas minimal. Juga nggak ada batas maksimalnya, sekalipun lebih dari 70 hari kemudian baru berhenti. Jadi walaupun 70 hari terus nifas, tetapi disebutkan 40 hari merupakan masa akhir secara umum. Ini secara umum wanita masa akhirnya adalah 40 hari. Tapi kata Syekh Taqiyuddin ada yang mungkin lebih dari 40 hari. Yang keempat dan merupakan faedah terakhir yang diterangkan oleh Syekh Al-Basam di sini, an-nufasa'u kal haid la tu'maru biqada'is salati allati lam tusalliha ayyama nifasiha. Ayyama ya ini terus menghubungkan ayat ya. Waalaikumsalam. Tuqda as-shaumul wajib. Bahwa wanita-wanita yang sedang nifas seperti wanita yang sedang haid, dia tidak diperintahkan untuk mengqadha salat yang ditinggalkan selama masa-masa nifasnya. Hanyalah dia harus mengqadha saum yang wajib saja. Jadi kalau dia nifas pada masa Ramadan atau haid masa Ramadan, tentu saja tidak boleh saum pada waktu nifasnya itu, dan dia harus diqadha pada bulan yang lainnya. Itulah 4 faedah. Namun ada pembahasan ilmiah fiqhiyah tentang nifas yang dijelaskan oleh Syekh Al-Basam. Kata beliau dalam Tawdihul Ahkam juz yang pertama Babul Haid halaman 369 ini, beliau katakan, qala al-atibba an-nifasu huwal fatratul lati talil wiladah wallati tuaddi ila audatir rahim wa jihazil mar'ah at-tanasuli ila halatihi at-tabi'iyyah qabla al-wiladah wa tahtaju hadhihi al-audah ila muddah tatarawahu baina 6 wa 8 asabi liya'uda ar-rahimu ila hajmihi at-tabi'i. Berkata para dokter, nifas adalah masa setelah melahirkan. Dan masa ini atau nifas ini ada yang mengakibatkan atau menyebabkan terjadinya proses pengembalian kondisi rahim dan alat-alat reproduksi kepada keadaan yang sebelum melahirkan. Jadi nifas ini setelah melahirkan. Kemudian ini berakibat terjadinya proses pengembalian keadaan rahim dan alat-alat reproduksi wanita kepada keadaan yang semula sebelum dia melahirkan. Dan proses pengembalian keadaan alat-alat reproduksi ini membutuhkan masa-masa istirahat antara 6 sampai 8 minggu agar rahim ini kembali ke bentuknya semula, ke bentuknya yang wajar seperti sebelum melahirkan. Kemudian masih kata para dokter, yakhruju damun nifas minar rahim adal wiladah wa yastamirru fatratan qad tasilu ila 40 yawman. Wal ghalibu anna al muddata hiya 24 yawman. Wa qad yatawaqqafu ad-damu li fatratin thumma ya'udu ila adh-dhuhur.
wa yu'tabaru dzalika natijatun liwujudi baqaya walau basitah minal mashimah fir rahim au anna ar-rahim inqalaba ilal khalfi badalan min wad'ihi at-tabi'i ilal amam. Darah nifas keluar dari rahim setelah melahirkan dan berlangsung masa seperti itu sampai 40 hari. Dan umumnya masa keluarnya darah nifas itu selama 24 hari. Kadang-kadang darah ini berhenti, maksudnya tidak keluar selama beberapa masa, kemudian setelah itu muncul kembali, keluar kembali. Dan ini terjadi akibat adanya sisa-sisa darah walaupun sedikit dari tali apa? Plasenta teh? Tali ari-ari di dalam rahim. Atau karena rahim ini kembali ke belakang setelah melahirkannya itu, kemudian kembali ke belakang, kemudian badalan min wad'ihi tabi'i ilal amam, yang semestinya ketika melahirkan itu terdorong ke depan, kemudian si rahim ini mengalami proses kemudian bergeser ke belakang. Wallahu alam, apa itu merasa sakit nggak pergeseran itu? Tanya ke istri-istri yang sudah melahirkan. Itu penjelasan dari para dokter secara medis tentang nifas. Wal fuqaha'u yu'arrifuna an-nifas bi annahu ad-dammu alladhi tarkhihi ar-rahim ma'al wiladah. Fa ihtimamuhum bi hadha ad-dam alladhi afrajathu ar-rahim. Bainama al-atibba yurakkizuna ala halati ar-rahim wa audatihi ila halatihi at-tabi'iyyah. Fa kullal amrayni murtabatun bil akhar. Fattibu ila an-nahiyati as-sihhiyah li jihazil mar'ah at-tanasuli walirrahim ala wajhil khusus, bainama al-fiqhu yahtammu bid-dami alladhi yamna'u as-salah was-siyam wa mashal mushaf wa nahwiha. Kalau para fuqaha, para ahli fikih mendefinisikan nifas dengan definisi bahwa nifas itu darah yang dilepaskan oleh rahim bersamaan dengan melahirkan. Maka perhatian para fuqaha adalah ditujukan kepada darah yang dikeluarkan oleh rahim. Sedangkan para dokter memfokuskan perhatian kepada keadaan rahim dan pengembalian rahim ke keadaan semula. Masing-masing dua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Kalau ilmu kedokteran memperhatikan aspek kesehatan untuk atau bagi alat-alat reproduksi dan bagi rahim secara khusus, sedangkan fikih memperhatikan darah yang karena keluarnya darah itu menghalangi sholat, saum, dan yang lain-lainnya. Adapun hukum syar'iyah, maka kita ringkas menjadi beberapa poin berikut. Pertama, yusbatun nifas biwad'i ma tabayyana fi khalqul insan. Bahwa nifas ditetapkan sejak mulai proses melahirkan satu makhluk baru, manusia yang baru. Kedua, wala hadda li aqallin nifas wala aktsariha. Fama dama ad-dammu mawjudan fahuwa nifas, fa idza qata'a fahuwa tuhrun. Tidak ada batas minimal atau batas maksimal masa nifas. Selama darah itu masih ada, masih keluar, itulah nifas. Maka apabila terputus, maka berarti dia sudah suci walaupun belum 40 hari. Ketiga, wan nifasu kal haid fima yuhramu kas-shalah was-shaum wal waqt fil fard fima yujabu kal ghusli wa kifaratul waqti fima yasqutu ka qada'is shalah wa fima yuhallu ka istimta' bima dunal fard wa fima yujabu qada'uhu kas-siyam wal al-wajib. Nifas hukumnya sama dengan haid.
dalam hal yang diharamkan, contohnya seperti saum dan sholat atau hubungan suami istri. Itu dalam hal yang diharamkan, sama antara nifas dan haid. Juga dalam hal yang diwajibkan, seperti umpamanya wajib mandi kalau sudah bersih, dan wajib adanya kifarat kalau mengadakan hubungan suami istri ketika masa-masa haid. Apa kifaratnya? Harus sedekah 1 dinar atau setengah dinar. Apa bedanya? Kalau 1 dinar dilakukan di awal-awal haid, kalau setengah dinar dilakukan di akhir-akhir haid. Juga dalam hal rukhsah, bukan rukhsah lagi, gugurnya beberapa kewajiban seperti qada salat. Juga dalam hal yang dihalalkan bagi wanita haid atau nifas, ada yang dihalalkan, yaitu al-istimta' bima dunal farad, bersenang-senang dengan suami selain hubungan suami istri. Selain itu silakan apapun boleh. Juga dalam hal yang diwajibkan untuk diqadha, seperti saum yang wajib, saum Ramadan, seperti umpamanya nifas atau haid pada saat Ramadan, maka wajib diqadha pada bulan-bulan yang lainnya. Itulah penjelasan tentang hadis nomor 127 tentang masalah nifas, baik takhrij hadisnya, tahqiq hadisnya, mufradatnya, dan beberapa fawaid serta beberapa pembahasan ilmiah dari segi fikih dan dari segi medis. Dengan berakhirnya penjelasan itu, berakhir pula penjelasan tentang bab haid. Dan berakhirnya bab haid menunjukkan berakhirnya pula kitabut thaharah. Jadi kitabut thaharah ini sudah tuntas seluruhnya, dan ini merupakan kitab yang pertama di dalam Bulughul Maram. Jadi Bulughul Maram ini yang dibahas pertama kitabut thaharah, yang menyangkut air, bejana, wudu, tayamum, sampai terakhir tadi haid. Dan nifas termasuk bab haid. Nanti setelah ini kita akan masuk kepada bab sholat. Bab sholat insyaallah kita akan bahas mulai Jumat depan. Untuk pembahasan hari ini saya pikir cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana kalau istri yang keguguran? Apakah keguguran sebelum si bayi itu mencapai usia 4 bulan dan setelah 4 bulan? Kalau sebelum 4 bulan tidak dianggap sebagai nifas, karena tidak dianggap melahirkan, karena belum hidup, belum menjadi anak. Oleh karena itu wanita yang keguguran sebelum masa 4 bulan, dia tidak dianggap nifas, dianggap istihadah, dan harus tetap sholat, saum, dan yang lain-lainnya. Sedangkan wanita yang keguguran setelah 4 bulan, setelah si bayi itu hidup, maka dia dianggap melahirkan dan dianggap nifas. Berlaku hukum bagi yang sudah nifas. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya salat duha yang dikerjakan setiap hari? Tolong jelaskan dalilnya. Duha adalah salat sunnah, tetapi para ulama menjelaskan makruh apabila dilaksanakan terus-menerus setiap hari. Kemakruhannya ini karena Rasul SAW tidak melakukan duha ini setiap hari. Kadang-kadang Rasulullah SAW melakukan tiap hari seolah-olah tidak pernah meninggalkannya. Kadang-kadang Rasulullah meninggalkan terus-menerus seolah-olah tidak pernah melaksanakannya. Oleh karena itulah, karena Rasulullah SAW tidak melakukannya setiap hari, para ulama memakruhkan melaksanakan sholat duha setiap hari terus-menerus, sebagaimana juga dimakruhkan meninggalkannya terus-menerus. Apakah waktu sholat 2 hari raya itu harus tepat pukul 7 pagi? Bagaimanakah kalau itu dilakukan jam 6:30? Tolong jelaskan dengan dalilnya. Pelaksanaan sholat Idul Adha tidak ditetapkan oleh jam, tetapi ditetapkan oleh kondisi alam. Di saat matahari sudah keluar, sudah syuruk teh sudah terbit,
sudah muncul, maka itu saat yang dibolehkan untuk melakukan sholat id terus sampai zuhur, sampai masa zuhur. Tolong tunjukkan dalilnya tentang bacaan di antara takbir-takbir pada salat 2 hari raya. Tidak ada bacaan apapun. Ada subhanakallahumma bihamdi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu la aslalahu. Kita sudah pernah bahas dalam Al-Qaul Mubin fi Akhtul Musallin. Jadi tidak ada bacaan apapun yang harus kita baca antara takbir-takbir pada salat id. Makanya ini di dalam Ahkamul Hidayah sekali Hasan menambahkan. Nah, tentang mengangkat kedua tangan ikhtilaf. Kalau Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad menyatakan ada angkat tangan. Tapi kalau Syekh Al-Albani, Imam Ibnu Jauzi menyatakan tidak ada angkat tangan ketika takbir-takbir itu. Allah. Di Ibnu Umar tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi itu. Iya. Jadi itu pendapat Syekh Al-Albani dan Syekh Ali Hasan memang menyatakan tidak mengangkat tangan. Ibnu Qayyim menyatakan mengangkat tangan berdasarkan hadis Ibnu Umar. Jadi mahalul khilaf bainal ulama. Mana yang lebih rajih? Kalau menurut Indah yang lebih rajih itu Syekh Al-Albani. Karena alasannya mengikuti Rasulullah itu aula daripada mengikuti sahabat. Saya pernah baca dalam buku kumpulan hadis-hadis dhaif dan maudhu bahwa hadis yang berbunyi menuntut ilmu adalah wajib bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Hadis ini termasuk hadis dhaif. Lalu dengan alasan apa kita ini diwajibkan dengan menuntut ilmu? Tolong jelaskan. Hadis yang dhaif itu adalah hadis yang thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin dengan tambahan muslimat. Ini dhaif. Adapun thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, ini pernah kita bahas takhrijnya, kesimpulan hadis ini hasan. Ini dijelaskan dalam Sahih Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi oleh Imam Ibnu Abdul Bar, yang kemudian ditakhrij hadis-hadisnya oleh Imam Syekh Al-Zuhairi, Abul Asbal Az-Zuhairi. Kemudian kita juga pernah bahas ini di dalam Hasyiah Sarasatul Usul ketika membahas tentang masalah thalabul ilmi fardhatun. Kemudian dalam Kitabul Ilmi Syekh Al-Usul, kewajiban mencari ilmu bukan hanya berdasarkan hadis itu saja. Adapun yang tambahan wa muslimatin itu dhaif. Tetapi lafaz muslim pun sudah mencakup laki dan perempuan. Tidak membaca Al-Quran sebelum khutbah di hari Jumat maksudnya dari pagi. Enggak, maksudnya laki-laki yang akan Jumatan ketika menunggu imam naik ke mimbar, maka dia tidak disunnahkan untuk membaca Al-Quran ketika menunggu datangnya imam. Di masjid maksudnya. Adapun umpama ada salat subuh masih di rumah, kemudian kita membaca Al-Quran, tidak ada larangan. Yang dianggap bukan larangan yang ada, tetapi dianggap tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat adalah membaca Al-Quran ketika menunggu imam naik mimbar pada waktu Jumat. Salat intidar ada, jadi menunggu imam datang, salat kita terus sampai imam datang. Apa akhwat harus menunggu selesai salat Jumat ketika hendak salat zuhur? Tidak harus. Kecuali kalau akhwat di pinggir masjid rumahnya atau khutbah di masjid itu terdengar. Sehingga kalau salat jelas terganggu. Apalagi isi khutbahnya merupakan nasihat pelajaran bagi dia dan seterusnya, maka lebih baik dia mendengarkan dulu khutbah Jumat, kemudian setelah beres kemudian dia sholat. Tapi kalau umpamanya jauh tidak mendengar apapun, maka dia tidak harus menunggu selesai sholat Jumat. Sesudah 40 hari masih tetap keluar darah, apakah harus sholat atau tidak? Kalau darahnya masih sama dengan darah nifas, maka itu nifas. Tadi dikatakan tidak ada batas maksimal dalam masalah haid ini. Misalnya wanita haid itu 7 hari, pas masuk ke 4 dan 5 berhenti, dan ke hari ke-6 datang lagi. Apakah tetap tidak boleh salat pada hari 4 dan 5 itu? Sementara biasanya belum selesai, belum sampai waktu Iya, tidak boleh salat. Itu masih masa-masa haid.
sekalipun haidnya tidak keluar, tapi masih dalam masa-masa haid. Tidak boleh sama sekali sholat, saum, dan ibadah tawaf. Apakah kita harus diam atau menjawab azan yang sedang berkumandang di masjid sementara kita di rumah? Ya, jawab. Sunnah muakkadah. Bagaimana hukum orang yang mengerjakan sholat id tapi tidak mendengarkan khutbah, pergi meninggalkan tempat sholat id? Tidak afdal. Iya, tidak dosa dia karena tidak wajib mendengarkan khutbahnya itu, tetapi tidak afdal gitu ya, tidak afdal. Kecuali kalau dia meninggal itu karena ada keperluan yang nggak bisa ditinggalkan, mau ke WC umpamanya. Nah, terus dia kebiasaannya mendengarkan khutbah pada tahun-tahunnya, dia tetap dapat pahala walaupun tidak mendengarkan khutbah. Bagaimana hukumnya kalau orang yang baru melahirkan meminum anggur cap orang tua? Kalau tidak salah, anggur cap orang tua itu mengandung kadar alkoholnya tinggi itu ya. Kalau nggak salah 17%-an gitu. Dan itu sudah termasuk khamr karena memabukkan kalau diminum. Kalau Syekh Al-Utsaimin menetapkan batas minimal kadar alkohol yang boleh diminum, tapi meninggalkan lebih utama, itu kira-kira 10% dari kandungan yang terdapat di dalamnya. Jadi kalau lebih dari itu, semacam orang tua itu 17%, itu tidak boleh. Terus sudah termasuk khamr dan haram untuk dikonsumsi walaupun satu tetesnya. Gitu. Nah, anggurnya boleh. Minuman anggurnya, jus anggur. Ada yang ini melahirkan tuh anggur melahirkan. Anggur minum untuk melahirkan. Ya, lihat. Kalau kadar alkoholnya tinggi melebihi 10%, itu sudah masuk khamr, tidak boleh. Kalau tidak mengandung alkohol ya boleh, tentu saja. Boleh, sama aja dengan minum Sprite gitulah. Minuman itu katanya pemanas itu. Nggak apa-apa, boleh. Jadi yang yang membuat haram tidaknya bukan kandungan alkohol atau tidaknya, tapi apa minuman itu memabukkan enggak. Kalau memabukkan dalam jumlah banyak memabukkan, statusnya haram. Tapi kalau sebanyak apapun sampai 1 drum tidak memabukkan, berarti boleh. Nah, kemudian menurut penelitian seperti yang diungkapkan oleh Syekh Al-Utsaimin, maksimal kadar alkohol yang harus atau yang boleh ada itu 10%. Di atas 10% akan memabukkan. Kalau di bawah katanya tidak. Gitu. Tadi dikatakan dia kan punya beban untuk mengurus anaknya selama setahun itu kan, itu sampai 2 tahun gitu. Iya. Itu apa wajib juga mengqadha atau dia ada? Iya, tetap dia wajib mengqadha semampu mungkin. Umpamanya tidak harus tidak harus berturut-turut. Sehari ini saum umpamanya, hanya gizinya diperbanyak untuk kesehatan anaknya. Besok jangan lagi saum. Terus sampai akhirnya tercapai masa yang harus diqadha itu. Membayar fidyah tadi? Kalau membayar fidyah adalah kalau dia sedang menyusui kemudian masuk ke Ramadan. Kalau sedang menyusui, tidak sedang nifasnya sudah selesai umpamanya. Dia kan katakanlah dia melahirkan sebelum Ramadan atau sebelum Ramadan dia melahirkan. Masuk Ramadan dia menyusuin anaknya. Iya. Tahun gitu. Iya. Kalau masuk Ramadan dia masih nifas, maka nifas itu merupakan alasan yang lebih kuat daripada menyusuinya. Maka dia tidak saumnya itu karena nifasnya, bukan karena menyusui. Tapi kalau umpamanya masuk ke Ramadan sudah suci, sudah sholat, tapi dia menyusui, maka dia tidak saumnya itu karena alasan menyusui, maka bayar fidyah. Gitu. Setelah Ramadan diganti lagi atau nggak perlu diganti lagi? Enggak, kalau fidyah, karena apa? Karena nifas atau karena menyusui? Kalau menyusui, kalau sudah bayar fidyah nggak ada qadha, karena sudah terlaksana. Gitu. Yang diwajib tadi saya tadi. Wajib mengqadha tadi kan. Ini maksudnya bagi nifas. Bagi yang nifas wajib mengqadha itu. Bagi yang nifas. Bagi yang nifas wajib mengqadha. Gitu. Ya, sudah sampai di sini. Insyaallah besok hari Sabtu kita akan lanjutkan kajian tauhid dan hari Ahadnya juga insyaallah. Ahad berapa besok? 3, 4. 3. Ahadnya masih ada ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.